Ya, lo kembali lagi dengan KTW di sini. Abaikan kalau misalnya kalian mendengar suara musik, contohnya itu. Ya, dia nggak bunyi lagi karena Yesa lagi dan dia nangis. Jadi KTW akan mempersingkat video ini, semoga nggak lama dan semoga dia juga bisa menenangkan diri sebentar aja supaya kalian bisa istilahnya mengetahui bahayanya, bukan bahaya dalam tanda kutip, copyright itu bagi musisi cover dan juga musisi kayak tutorial gitar kayak seperti ini bisa kena copyright juga. Kira-kira efeknya gimana sih? Semoga penjelasan ini bisa membukakan mata kalian. Sebenarnya kalau musisi cover itu viewersnya tinggi, apakah pendapatannya juga tinggi gitu? Ya, kita lihat saja. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin penggemar Bang Alip dan juga penggemar bintang YouTube cover yang lain, mungkin viewersnya sangat tinggi dan segala macam. Nah, KTW akan bukakan sedikit analitik daripada video-video KTW yang kena copyright dan juga yang nggak kena copyright. Nah, jadi kalian bisa terbuka, oh kira-kira Bang Alip itu kalau misalnya kalian ya di Social Blade itu kan pendapatannya luar biasa. Nah, ada beberapa video, bukan beberapa sih, saya yakin, KTW yakin itu banyak sekali video yang kena copyright dari Bang Alip. Nah, KTW akan membandingkan di sini. Kalau kita lihat di komputer KTW ya, di sini itu KTW mendapatkan email tanggal 8 Februari 2020 mengenai copyright terhadap tutorial chord gampang Yami yang cuma satu jari itu, dan juga yang KTW katakan kesel banget kena copyright. Kenapa? Mana yang Yaminya? Nah, ini jadi si Yami ini kira-kira viewsnya itu lumayan ya. Kalau KTO lihat viewsnya itu 136.000. Nah, pendapatan yang KTO dapat itu 103.000 semenjak diupload. Jadi semenjak diupload sampai sekarang penghasilan dari video itu 103.000. Yang berarti 3 bulan, berarti dalam satu video itu berhasil mendapatkan 103.000. Jadi di sini KTO ada dari tutorial gitar Yami yang sebelumnya email ya, yang tadi sudah KTW kasih tahu. Nah, di sini itu kalian bisa lihat pertama kali upload itu KTW dapat 8.000 ya, 8.000 rupiah, benar literally 8.000 rupiah dari 6.000 views. Jadi wah, itu dapat YouTube dari penghasilan YouTube kayaknya sampai ratusan juta. Ya, kalau misalnya kita lihat ini 6.000 views dapatnya 7.000. Nah, setelah kena copyright ya memang turun, itu viewsnya 1.000, lalu pendapatannya itu cuma 1.000 doang. Jadi bisa dibilang 1:1 nih setelah kena copyright, yang artinya 1 views 1 rupiah. Nah, kalau misalkan kalian lihat lagi yang belajar dari Bang Alip Bata Dirgat, nah ini KTO kena copyright di tanggal ini, sekitar tanggal 16 atau 17 ya. Nah, kalian lihat viewsnya 28.000, tapi pendapatnya 13.000. Bukan 1:1 lagi, tapi udah 1:2, yang artinya 2 views itu baru dapat 1 rupiah. Dan yang lebih parahnya lagi, pada saat copyright itu terus berlanjut, dapat viewsnya 8.000, penghasilannya 0. Dan itu sampai hampir 1 tahun tidak ada penghasilan dari video dari Bang Alip Dirgat. Mungkin oh iya emang reaction begitu, enggak, emang lagunya kalau misalnya coba kalian cover lagu Dirgat, terus apa yang kalian rasakan? Cobain aja, daripada kalian komentar di bawah nggak jelas gitu, mending kalian buktikan dulu yang KTO ungkapkan di sini bener nggak. Maksudnya dari Juni sampai April itu 0 gitu. Pertamanya sih wah kelihatan banyak ya, tapi 0. Oke. Nah, KTO bandingkan dengan yang video yang nggak kena copyright. Yang pertama itu ada Dalgona Coffee yang kalian juga udah coba. Nah, ini 7:1, yang artinya pada saat ada 1 viewers itu KTO dapat 7 rupiah. Itu 7, ini jadi 1:9, 1,6/10 lah. Jadi ya kalau bisa dilihat setara dengan si viewersnya. Jadi ini kalian bisa lihat. Oke. Nah, kalau ini Dalgona beda. Nah, KTO ungkapkan yang baru KTO upload. Jadi 10:3. Kalau misalkan mau disatuin jadi 3:1 lah ya.
3,5 banding 1, yang artinya 3,5 rupiah banding 1. Nah, jadi kalau misalkan kalian, oh itu kan cuman perbandingannya cuman dikit ya, tapi kalau dikalikan 1.000, dikalikan 10.000, dikalikan 100.000, itu kan menghasilkan sebuah angka yang lumayan gitu. Apalagi bagi YouTuber yang penghasilannya itu yang hidupnya itu bergantung dari penghasilan YouTube. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat kena copyright itu merupakan dalam tanda kutip ya, itu bisa mematikan penghasilan daripada si YouTuber itu sendiri. Meskipun ya memang ada hak cipta dan segala macamnya ya memang harus ditegakkan gitu. Tapi apakah harus sesadis ini ya, atau misalkan memang hak intelektual itu sangat tinggi gitu ya. Tapi ya entahlah gitu. Ya kalau melihat yang begini, yaitu memang sih ya istilahnya derita YouTuber cover gitu ya. Memang resikonya seperti ini. Bagi kalian yang bertanya-tanya, kalau misalnya cover musik atau cover lagu, gimana sih pendapatannya? Ya begini, bisa 0, bisa 1 banding 1 atau 2 banding 1, daripada misalnya kalian bikin resep bisa 9 banding 1, atau tutorial gitar yang belum kena copyright yaitu 3,5 banding 1. Jadi kalau bisa dikatakan ya memang YouTuber cover itu memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap penghasilannya. Ya tapi ada nilai plus kalau misalnya YouTuber cover itu memang dia bagus, dia kan bisa bikin lagu sendiri atau misalkan bisa diajak manggung. Nah itu kan juga penghasilannya, jadi tidak tergantung pada si YouTube itu sendiri. Nah demikian juga dengan KTO. KTO juga penghasilannya tidak bergantung kepada YouTube saja ya, ada Galena, terus ada aksesoris gitar, ada les juga, ada les online juga. Bagi kalian yang mau les online mungkin, nah bisa hubungi KTO melalui DM ke Instagram. Jadi lesnya itu lewat video call dan efektif kok. Banyak murid KTO yang sudah les video karena sekolah jadi berhenti sebentar dan KTO tanyakan mau lanjutkan, mau juga gitu. Dan juga masih ada yang berjalan sampai sekarang. Jadi ya pintar-pintar lah ya, sebenarnya YouTube itu bukan satu-satunya platform kita untuk berkarya atau misalkan menghasilkan dalam tanda kutip duit gitu. Ya kita bisa cari-cari melalui YouTube ini, buka kesempatan-kesempatan. Nah itu yang seharusnya kita lakukan. Setelah kita mempunyai channel yang lumayan, kita buka ke yang lain gitu. Jadi jangan cuma berfokus pada mengembangkan channel YouTube aja, tapi kembangkan ke yang lain. Sehingga kalau misalkan kalau KTO lihat ya di channel YouTube KTO itu ada yang bilang, aduh kasihan ya sedikit viewersnya, makin kesini makin makin dikit. Ya KTO menanggapi si komentar itu ya biasa aja sih. Karena ya YouTube itu bukan satu-satunya sumber penghasilan KTO. Jadi yang lain juga masih bisa istilahnya menghasilkan ya. Ya oke, jadi mungkin begitu saja yang mau KTO bagikan. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai dengan menjadi YouTuber cover musik, KTO katakan go aja, lanjut aja, atau mulai aja. Karena nggak tahu kedepannya kalian mungkin punya suara emas kayak, punya permainan gitar yang lebih bagus dari KTO kayak. Banyak sekali YouTuber baru yang mulai dan akhirnya bisa membuat konten yang tidak harus mengcover musik orang lain. Lagu orang lain yang sebelumnya dia cover lagu orang lain, dia bikin konten misalkan yang lucu-lucu atau apa dengan alat musik dia, dengan suara dia, ya begitulah. Jadi kalau mau kalian mulai dengan berfokus pada penghasilan untuk sekarang, untuk kalian mau jadi YouTuber cover, saya kira buang dulu deh mimpi itu, karena saya yakin untuk dapat dimonetize aja itu udah berdarah-darah, yaitu 4.000 watch time ya. Dan 4.000 watch time, 4.000 jam watch time, dan juga 1.000 subscriber itu kan butuh perjuangan, kecuali kalian sosialita influencer dari Instagram atau dari TikTok mulai ke YouTube agak gampang. Tapi kalau misalkan kalian mau mulai dari nol banget, udah mengharapkan penghasilan, mungkin kalian harus merenungkan lagi tekad kalian gitu. Kayak kalau cuma sekedar penghasilan sih, saya kira kalian akan cepat menyerah. Mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian sudah hilang dari dunia per-YouTubean. Tapi kalau misalkan awalnya itu kalian beneran serius ingin mengembangkan talenta kalian di dunia YouTube dan mengesampingkan terlebih dahulu penghasilan kalian,
di YouTube, ya kalian bisa lanjutkan atau kalian bisa mulai. Tapi kalau misalkan awalnya kalian udah yang tadi katakan duit terus, ya wassalam lah. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah. Kalian mau dapat tips apa lagi dari KTO tentang dunia per-YouTubean ini? Karena mungkin dunia YouTube ini terus berkembang dan kalian kayaknya, aduh ini kayaknya nggak tahu nih mau dapat informasi dari mana ya. Silahkan komentar di bawah aja. Kira-kira topik apa sih yang mau kita bahas lagi, atau kira-kira tips YouTube apa lagi sih yang mau dibagikan? Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Yang mau request lagu juga boleh komentar di bawah. Tunggu KTO di video-video selanjutnya.